Salam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya kelas karyawan. Untuk kali ini kita belajar menggunakan asinkronus, jadi belajar tidak langsung. Jadi saya akan menjelaskan tentang aplikasi dan keamanan apa aja sih pada e-commerce. Pertama, mungkin ini dari kelima dimensi dari aplikasi e-commerce. Kemarin kan pernah saya jelaskan ya. Pertama, dari aplikasi e-commerce itu ada namanya CMS atau Content Management System, terus juga ERP, Enterprise Resource Planning, terus juga Customer Relationship Management, lalu juga ada Enterprise Application Integration, dan juga ada SCM. Nah, jadi hampir sama kayak pengantar bisnis pada umumnya gitu. Jadi kalau kalian pertama pernah belajar tentang supply chain management, lalu juga di sini kalau pernah di sistem informasi manajemen ada namanya customer relationship management. Nah, tapi kalau misalkan di dunia e-commerce, nah ini juga ada gitu. Nah, lalu pertama kita menjelaskan dulu tentang flashback lagi kemarin tentang CMS atau Content Management System. Jadi aplikasinya itu open source, terus juga ada bahasa pemrograman PHP juga ditujukan sebagai aplikasi e-commerce. Lalu juga sistem yang mengatur konten pada situs web, gitu, mulai dari e-katalog, terus juga ada profil company, terus juga ada blog per artikel, terus juga ada forum, gitu kan. Lalu juga ada deskripsi produk, gitu. Jadi kita tinggal gampang, tinggal ngedrag, terus ngepas gitu, ngepaste ya. Lalu juga fungsinya tetap sama, efisien, cepat, pemisahan konten mudah, lalu juga penambahan fungsi juga banyak, lalu juga dapat menambahkan banyak user, terus juga memudahkan saat proses maintenance, terus juga simple dan mudah untuk ngedesain ulang gitu. Jadi untuk rubah-rubah template dan apapun gitu. Nah, di sini juga ada banyak ya. Mulai dari WordPress, Drupal, Joomla, Radiant CMS, dan Alfresco. Cuman kalau yang paling terkenal adalah Fresco gitu untuk content management system. Lalu juga ada WordPress juga masih sama, perangkat mempunyai fasilitas untuk pengelolaan konten situs web, terus juga dia open source, jadi berarti WordPress bisa gunakan tanpa membayar. Tapi kalau tanpa membayar berarti dibatasin, kita mungkin dapat template-nya seperti ini gitu. Dia sesuai, yang lebih bagus itu biasanya lebih premium ya gitu. Terus juga ada template dan desain juga sangat mudah disesuaikan. Lalu juga banyak plugin-nya atau tambahan template gitu plugin itu. Jadi gampang, tinggal template apa aja yang butuh, terus juga nge-plugin-nya juga, misalkan plugin dalam arti animation gitu untuk di step di pada apa? Pada katalog-katalog tertentu gitu. Kalau secara gratis bisa diunduh secara gratis, juga ada yang berbayar gitu. Terus juga ada Joomla. Nah, kalau Joomla ini memiliki paket yang terpisah dan juga mudah dikembangkan dan dimodifikasikan sesuai dengan kebutuhan. Lalu juga fiturnya juga untuk pertama, berhubung Joomla itu jarang ada beberapa, bukan jarang dipakai, ada sebenarnya, cuman orang lebih awareness-nya itu lebih ke si WordPress gitu. Lalu juga ada sistem manajemen usernya memudahkan untuk mengelola konten yang dikelola, hampir sama dengan kayak WordPress. Lalu juga terkait keamanan Joomla juga akan selalu memperbaiki apa saja yang harus di maintenance gitu. Nah, terus juga ada Drupal nih. Drupal juga fiturnya juga mudah digunakan, fleksibel, dan juga open source juga sama. Lalu juga proses instalasinya sangat mirip dengan CMS lainnya. Terus juga untuk terkait keamanan, meskipun si Drupal juga sama kayak Joomla, tapi Drupal ini dia tahu yang penting tingkat keamanannya dulu. Jadi terpisah masalah keamanan Drupal, terus juga menampilkan dia itu lebih bisa kalau memaintenance langsung cepat untuk recovery-nya lagi gitu. Kalau misalkan dalam si Drupal, nah kayak gini mungkin kemarin juga pernah dijelaskan pada CMS-nya juga, content management system-nya. Terus juga di Joomla yang ini ada WordPress, lalu di sini ada Drupal. Nih, jadi perbedaannya mungkin lebih dari WordPress lebih bisa dipahami ya gitu. Nah, terus juga kalau di dari Joomla masih sama aja sih sebenarnya gitu. Lalu ada juga ERP atau Enterprise Resource Planning. Jadi salah satu aplikasi e-commerce berbasis komputer yang menggunakan bentuk sistem informasi kompleks dan satu sama lain terhubung gitu.
Terus juga dia itu kalau misalkan kalian masih ingat di sistem informasi manajemen juga ada beberapa modul nih. Jadi bagaimana terhubung antara si payment dulu, terus nih jadi ada payment, inventory, marketing, shipping, data warehouse, mining, and CRM, dan juga supply chain management. Nah, jadi ini terhubung. Jadi apa dulu nih sebelum si kita buat produk nih. Jadi si produknya itu otomatis harus di-inventory dulu. Setelah itu inventory cek penggudangan. Setelah cek penggudangan dia itu terhubung misalkan barang apa saja yang sudah dibeli atau barang apa saja yang udah transaksikan oleh konsumen gitu kan. Jadi bisa langsung ada notif bahwa oh ini barang ini sudah sudah check out gitu dalam artinya gitu. Setelah itu baru produk-produk apa yang harus dipasarkan. Nah, setelah beres sudah ke payment terus juga shipping dan lain-lain. Nah, muncullah data-data si customer nih. Nah, data customer gitu kan mulai dilihat dari dia melakukan transaksi berapa, barang apa saja yang dibeli, jumlah transaksinya berapa. Nah, lalu langsung dimasukkan ke data namanya Customer Relationship Management atau CRM gitu. Lalu si supply chain management ini bagaimana menyuplai barang-barang apa yang dibutuhkan gitu kan jadi sebuah menjadi produk yang bisa dibeli gitu. Lalu juga ada ERP ini kayak modul untuk pembayaran dan payment. Dia itu membantu melakukan pembayaran secara cepat, mudah dan efektif. Lalu juga penyedia produk dan layanan memberikan keuntungan berupa kemudahan bagi konsumen. Lalu juga merasa convert si konsumen itu. Lalu juga ERP ini merupakan modul yang bisa dibilang mudah gitu. Jadi harus punya modul dulu untuk bisa bukan modul sih lebih tata cara atau alurnya biar bisa sampai ke payment nih. Jadi payment itu ada pasti otorisasi dulu barang apa saja yang dibeli, terus apakah si konsumen kita membayar itu berbagai macam metode pembayaran gitu. Terus juga ada modul untuk stok barang atau inventory nih. Jadi adanya data informasi mengenai beberapa banyak barang yang terjual atau enggak sisa barang. Nah, terus juga bisa dikirimkan atau disuplai ke toko mana ataupun konsumen mana gitu. Terus juga fitur inventory juga sangat diperlukan pada beberapa jenis aplikasi gitu. Jadi lebih nyambung satu sama lain gitu. Kayak mengetahui informasi mengenai stok barang gitu yang telah diketahui. Terus juga ada modul pemasaran untuk pemasaran. Jadi proses marketing mix dalam mengolah data sistem manajemen gitu. Jadi proses memproduksi barang tuh kayak gimana sih alurnya gitu bisa sampai langsung barang jadi. Setelah itu promosinya mau seperti apa nih gitu. Kita buat alurnya apakah promosi secara digital gitu kan ataupun di marketplace ataupun di media sosial gitu kan. Jadi lebih bagaimana cara alurnya itu seperti apa gitu biar sampai ke konsumen. Lalu juga modul untuk pengiriman barang, terus juga pengiriman barang ini juga terkadang dengan modul tambahan kayak pelacakan pengiriman gitu kan. Sudah di mana gitu barang kita dikirimkan, terus juga barang yang telah dibayar oleh konsumen. Nah, di sini juga kita penting untuk bekerja sama atau menjalin suatu hubungan ke pihak ketiga dalam arti ini adalah kurir gitu kan. Jadi bisa jadi kalian karena kalian bisa dibilang kalau tadi ada customer relationship management, tapi kalau ini ada partner relationship management. Jadi kalian bisa berpartner dengan JNE atau JNT atau Ninja Express ataupun secepat lah ataupun lain-lainnya gitu. Jadi biar ada bisa dibilang harga-harga khusus gitu karena kalian menggunakan jasa tersebut dan juga kalian percaya nih pakai kurir ini gitu. Terus juga ada modul untuk data warehouse, data mining, terus juga misalkan memperoleh informasi, terus pengambilan keputusan dalam bisnis e-commerce nih jalankan nih. Jadi kita ini lebih ke data skala besar nih. Jadi data konsumen kah gitu kan. Terus juga data mining karyawannya, data mining produknya gitu kan. Nah, terus juga ada modul yang integrasi beberapa aplikasi nih mulai dari CRM atau Customer Relationship Management, data konsumen gitu kan ya agar dia ini tahu gitu jadi bahwa oh ini udah jadi member nih gitu jadi si toko-toko itu bakal entah itu meng-email ataupun misalkan kita ke marketplace nih pasti misalkan belanja Miniso dari official mall-nya kita pernah belanja nih di Miniso official mall di Shopee gitu kan jadi entah itu tiap minggu pasti selalu ngirim pesan Shopee Chat gitu entah itu ada harga promo ataupun karena kita belanja barang banyak dapat potongan harga lalu apakah kita mendaftar sebagai member dari si Miniso kayak gitu.
Terus tujuannya adalah mempermudah dan menyempurnakan fungsi dan tujuan yang ingin dicapai gitu dalam proses dari ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, juga elemen juga banyak. Ada manufacturing, ada supply chain management, terus juga project management, lalu juga ada finance. Jadi mengintegrasikan atau menyambungkan dari beberapa unsur ini gitu. Jadi satu gitu. Jadi membuat satu sistem alurnya bagaimana agar bisa ini tuh berkelanjutan gitu. Jadi misalkan nih, jadi manufacturing produk kita ini mau berbentuk apa nih? Apakah konveksi atau apa? Setelah itu misal konveksi, penyuplainya di mana gitu kan? Setelah penyuplai di mana? Ke depannya ini apakah kita hanya misalkan menjual secara online atau lebih ke kita ngasih ke supply toko-toko atau pingin ngasih logo nih, jadi si produk kita tuh barang jadi tapi si satu toko itu pingin numpang nama aja gitu. Nah, kita apakah bisa dibilang reseller kankah atau bagaimana nih si project-nya itu kayak gitu. Lalu juga nih ada namanya customer relationship management. Jadi kayak dikhususkan untuk membantu di dalam manajemen hubungan antar pelanggan gitu. Terus juga si CRM ini kayak pengaturan terhadap produk layanan, terus ujungnya itu meningkatkan kepuasan konsumen dan juga loyalitas konsumen karena kita udah punya data nih dari data penjualan ini, data-data kita ngejual ke si konsumen, otomatis kita buat dulu input data dulu konsumennya mulai dari identitas mungkin lebih private ya, tapi kita lihat si dia cara berbelanjanya seperti apa nih gitu. Jadi dia belanja berapa banyak. Setelah kalau banyak biasanya kita sudah dapat poin nih, poin reward gitu. Jadi kalau misalkan menukarkan poin tersebut, kita akan dapat potongan harga ataupun dapat bonus barang kayak gitu. Jadi si konsumen tuh udah belanja ke sini aja deh, poinnya udah banyak gitu kayak gitu. Terus juga di customer relationship management juga ada penjualan, terus juga pemasarannya, terus juga ada supportnya dan juga ordersnya gitu. Lalu juga si CRM ini juga data pengelolaan terus terkelola dengan baik, tetap pelanggannya, terus juga memperbaiki komunikasi antar tim, entah itu tim dari partnernya atau supply chain-nya, distributornya, bahkan ke karyawannya masing-masing. Terus juga membuat laporan penjualan lebih mudah karena kita lihat bahwa kita punya data nih, data si konsumen mana aja yang telah membeli gitu. Terus juga mampu memprediksi performa penjualan, terus juga yang penting adalah meningkatkan loyalitas pelanggan gitu. Terus juga ada namanya Enterprise Application Integration gitu. Jadi untuk membantu mengintegrasikan semua aplikasi lainnya mulai pada e-commerce untuk bersama-sama dan menciptakan dan juga menjalankan suatu layanan bisnis gitu. Terus juga pada AI ini juga proses integrasi antara perangkat lunak dilakukan melalui komunikasi dan pertukaran data. Jadi lebih ke for your information kalau di informasi atau sistem informasi informatika gitu seperti ini. Ada IA gitu. Jadi integrasi proses juga berkaitan dengan integrasi proses bisnis, terus juga proses bisnis terdapat pada setiap desain dan perangkat lunak kayak gitu. Jadi ada mulai dari proses dari AI ini ada proses people, application, data dan business partner gitu unsur-unsurnya itu. Nah, kayak gini. Jadi mulai dari custom application, terus legalitas aplikasi, lalu juga client server gitu kayak gini. Lebih konsepnya ya for your information aja buat anak sosial Himonira gitu. Nah, lalu ada supply chain management atau SCM. Jadi proses produk yang diciptakan dan disampaikan kepada konsumen dari sudut struktural. Jadi mulai dari jaringan yang rumit dari hubungan kayak mempertahankan suatu organisasi dengan rekan bisnisnya atau partner, terus mendapatkan sumber produksi nih. Kita misalkan contoh halnya kita pembuatan kopi. Gitu. Kita punya salah satu kita buat di Shopee Food, misalkan kopi, terus si kopi itu kita jual tenan di sana, gitu, jual lapak gitu kan. Nah, si kopi ini misalkan ordernya bahwa bijinya itu misalkan dari PT apa, Coffee Bean apa, gitu kan kayak gitu. Nah, penyuplainya kita ngambil penyuplai dari si PT Coffee Bean itu, gitu kayak gitu. Kalau misalkan harus kita karena kenal nih, entah itu udah menjadi partner, gitu kan bisa supaya ada harga khusus ataupun misalkan kita dapat karena kita menjadi partner bagus gitu. Jadi biasanya terus menyuplai kopi dengan baik gitu, biji-biji kopi dengan baik gitu, bahkan nah setelah itu barulah kita si kopi itu kita olah gitu. Terus juga elemen pada SCM ini juga ada logistik, ada product recycle management,
ada procurement, ada asset management, ada supply chain enterprise application, supply chain planning, dan supply chain strategy gitu. Terus juga ada metode retail nih. Jadi metode retail ini ada beberapa ya. Jadi mulai dari consignment, jadi kayak sistem penitipan produk yang pembayarannya dilakukan setelah produk telah laku terbeli gitu. Jadi nitip dulu nih. Misalkan nitip dulu, bisa dibilang nitip dulu kalau ke marketplace kan kayak gini ya. Jadi nitip dulu barangnya, terus juga nanti dibayarnya itu mungkin beberapa hari lagi gitu. Jadi pada proses dari si konsumen itu misalkan harus dinilai dulu baru cair si duitnya tuh kayak gitu. Terus juga ada direct purchase, jadi menggunakan sistem beli putus, jadi sistem penitipan produk, tapi pembayarannya langsung kontan. Gitu. Terus juga ada private label, kayak perusahaan mendesain memproduksi produk, terus juga menjual sendiri di website sendiri. Gitu. Jadi kalian buat kayak kemarin kita buat web commerce gitu kan. Jadi ya kita buat Bukalapak sendiri. Jadi kita nggak numpang dulu entah di marketplace ataupun lainnya gitu. Terus juga ada cross dock, menggunakan sistem penitipan tetapi tidak ada stok. Jadi jika ada orderan kita yang mengambil produk ke gudang, supplier dan memberikan produk ke customer-nya lagi gitu. Terus juga nah ini ada dropshipper nih yang paling zaman sekarang. Jadi si dropshipper ini sistem penitipan hanya berupa gambar, paling gampang, paling murah kalau kalian mulai bisnis, gambar yang dipajang di website ataupun di marketplace. Jadi si order itu kalian tinggal langsung order aja ke si pihak yang kalian misalkan udah MOU nih sama si satu toko nih, udah dijual aja sama ke saya, tapi saya akan membuat foto atau gambar, saya minta gambar, nanti tinggal harganya berapa, berbaginya, bagi hasilnya, kayak gitu kan, jadi seller gitu kan, dropship. Jadi kita tinggal cukup mengorderkan saja si barang itu biar langsung jalan sendiri, itu bisa dibilang kayak gitu. Ini lebih lagi zaman nih, jadi kalau misalkan kalian mulai bisnis, kemudian cari yang dropship gitu. Jadi kalian hanya si dropship aja, jadi barang aja, jadi kalian penitipan hanya berupa gambar yang dipajang pada si web commerce ataupun dari si marketplace aja gitu. Jika ada orderan gitu, nanti si pihak supply-nya akan mengambil dan memberikan produk ke customer, itu gampang banget. Lalu juga ada keamanan pada e-commerce-nya apa aja, mulai dari celah keamanannya, mulai dari proses data antar pembeli, penjual, dan juga secara online gitu. Jadi transaksi pembayaran online-nya juga mulai dari sisi DB, digital payment, pay later, apalagi menggunakan kode OTP, kode PIN gitu. Terus juga mengecek jumlah pembayaran di dalam aplikasi e-commerce gitu. Terus juga ada beberapa layer atau beberapa urutan proses pada keamanan pada e-commerce. Mulai dari mengumpulkan data informasi, user, interface, penjaminan data juga, sampai ke sisi lain jaringannya. Nah ini modal information aja. Yuk Pak, ini kok bahasa-bahasanya aku nggak ngerti gitu kan misalkan gitu kan. Nah ini untuk info aja. Jadi ada Open System Interconnection atau OSI. Jadi ini standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Gitu apa aja, mulai dari application paling atas, terus juga dari end user, nah HTTP, FTP, RHC, dan DNS. Terus juga ada presentation, terus juga session, transport, network, data link, sama physical. Nah, ini adalah basis-basis data dari 7 layer atau 7 lapis pada namanya sistem Open System Interconnection. Lalu juga ada pengamanan yang paling banget kalian tahu nih. Jadi kalau kalian misalkan Tokopedia atau www Tokopedia ataupun misalkan www Shopee atau kalian buka di internet, buka di desktop, nah pasti suka ada gambar gembok kayak gini. Nah, ini adalah namanya SSL atau Secure Socket Layer, S2L gitu lah. Jadi si konsepnya itu protokol pada jaringan komputer, khususnya di network layer, lalu juga dia itu bertugas melakukan encoding atau perubahan paket data gitu. Terus juga fungsinya juga meningkatkan reputasi website, mengamankan transfer data di website, terus juga meningkatkan kualitas SEO. Semakin aman SSS-nya bagus, semakin si SEO ini kalian itu, misalkan kalian punya web commerce, itu kalian terdepan, misalkan contohnya misalkan kalian menjual hijab ya. Nah, misalkan orang pertama sebelum kasih Shopee pasti orang lihat hijab, cari di Google aja deh, misalkan hijab Bandung murah, atau muncul web kalian pertama gitu. Secara nggak harus kalian bayar ke si Google ataupun ada AdSense ataupun Google Ads, tapi dengan secara alami
itu tuh bahkan web kalian tuh ada berada di entah itu peringkat 2 atau peringkat 3 gitu ke halaman gitu kalau misalkan kalian di Google kayak gitu. Terus juga cara kerja SSL ini bekerja menggunakan public key juga private key, maupun konsep keduanya merupakan konsep namanya nih kriptografi istilahnya gitu. Terus juga contohnya kayak gini nih, kita bisa animasikan. Jadi misalkan visitor komputer nih, misalnya contohnya komputer atau handphone, misalkan apakah misalkan mau ngebuka salah satu web commerce gitu kan, apakah komputer kalian aman gitu kan, sure, saya akan mengirimkan certification, jadi certification SSL yang dikirim gitu. Nah, jadi kayak gini, certification SSL itu. Lalu ada namanya firewall gitu, pengamanan namanya firewall. Jadi si firewall ini gabungan antara perangkat hardware dan software untuk mengatur, mengawasi traffic-nya paket data dalam jaringan komputer gitu. Jadi sistem keamanan ini melindungi jaringan komputer, jaringan gadget handphone atau tablet dan lainnya dari berbagai ancaman jaringan internet gitu, entah itu malware ataupun virus gitu kan. Jadi merupakan piranti keras yang terdapat pada sistem jaringan, misalkan router kalau misalkan di komputer ya. Terus juga firewall ini berbasis software merupakan solusi dan juga perlindungan jaringan bagi pengguna internet di rumah. Kalau misalkan kalian buka berbelanja hanya buka desktop gitu, tapi sekarang mah lebih ke mobile commerce. Jadi mobile commerce kita lihat udah punya firewall atau belum gitu, tapi kan udah punya keamanan sendiri ya, gitu lebih gampang, lebih safety lah gitu. Terus juga si firewall ini jadi melindungi data dari hacker, terus juga memblok konten dan pesan tidak diinginkan. Terus kalau misalkan kalian penyuka game nih, lebih aman dan nyaman. Terus juga bisa mengakses layanan VPN gitu. Terus juga ada namanya cara kerjanya. Jadi ada namanya paket filtering. Ketika sebuah paket data dianggap berbahaya, maka ya langsung ada notif bahwa ini tidak bisa dijalankan nih. Terus juga ada proxy service. Jadi mengambil segala bentuk informasi yang bisa ada nih. Jadi informasi mulai dari data internet, terus juga kemudian dikirim kepada sistem yang dibutuhkan, dan juga begitu sebaliknya gitu. Lalu juga ada stateful inspection, jadi mulai dari paket yang diterima, kemudian diperiksa dalam database paket, terus juga si paket ini berkonotasi positif, terus juga bisa apakah negatif, berarti resikonya banyak, gitu kan. Terus juga akan diteruskan ke sistem yang meminta, gitu, alur-alur dari sistem menggunakan firewall, gitu. Terus sistem keamanan firewall dalam e-commerce juga menjadi filter dari semua data, misalkan si pemilik web ataupun pemilik web commerce ini adalah administrator dari web e-commerce, terus juga yang meremote ataupun mengatur server web e-commerce untuk menginput data-data penting apa saja. Misalkan yang paling penting adalah keuangan atau pada saat otorisasi keuangan atau gateway payment, gitu kan, stok barang, accounting dan lainnya, gitu. Terus juga ada namanya sistem pada menggunakan cloud computing. Jadi si proses komputerisasi mulai dari sebuah teknologi yang berbasis internet, lalu juga sistem cloud ini memungkinkan penggunanya untuk menyimpan dan mengolah data secara virtual, lalu juga si pengguna ini tidak perlu menyimpan platform maupun infrastruktur pendukung, melainkan hanya tinggal menggunakan platform-platform yang tersedia. Jadi contohnya kalau misalkan sistem cloud, kalau misalkan iCloud punya Apple, ataupun dari Samsung Cloud, ataupun Mi Cloud itu yang Xiaomi, contohnya ya, jadi itu tuh biar bisa langsung ke save data-data kita apa aja sih, gitu kayak gitu. Terus juga sistem cloud computing ini bukan proses komputerisasi menjalankan aplikasi serta menyimpan dan mengelola data secara visual gitu. Yang penting si data itu sudah tersimpan Google Drive gitu kan, tapi kalau misalkan kita butuh bisa langsung di-download gitu, kayak gitu konsepnya itu. Lalu juga jenis-jenis lain pada cloud computing juga ada namanya IaaS atau Infrastructure as a Service. Lalu juga ada platform as service, jadi layanan cloud provider yang menyediakan platform-platform siap pakai, ready to use. Terus juga ada SaaS, gitu, jadi software as service. Jadi kemudahan bagi para pengguna untuk dapat memanfaatkan sumber daya gitu. Terus juga cara kerjanya mulai dari dapat dilakukan dengan cara menyediakan layanan hosting web gitu kan. Tapi kalau misalkan intinya kalau misalkan kalian udah
punya sepaket ya kemarin di Niaga Hoster atau Hostinger itu udah sepaket sama namanya si cloud-nya gitu. Kayak gitu. Terus juga misalkan kayak kebutuhan internal perusahaan e-commerce yang tidak bisa diakses oleh publik, lalu bisa digunakan oleh private cloud gitu. Jadi hanya untuk kalian sebagai owner nih, tapi si cloud itu hanya bisa dibuka oleh si owner itu sendiri atau staff-staff atau divisi-divisi tertentu gitu. Terus juga perbedaan antara si hosting apa nih? Jadi kalau misalkan si cloud computing ini ada namanya pay per use. Jadi hanya untuk membayar biaya layanan cloud sesuai dengan kapasitas yang digunakan. Lalu juga fleksibel, layanan cloud ini lebih efisien dalam kemudahan penggunaannya. Lalu juga fully managed service. Jadi melalui sistem cloud ini lebih efisien juga dan dapat terlihat dan dirasakan dalam sisi pengerjaannya bagaimana juga pemeliharaan infrastrukturnya gitu. Nah, begitulah mungkin dari tingkat aplikasi apa aja pada e-commerce dan juga tingkat keamanannya pada e-commerce gitu. Jadi intinya adalah kalau misalkan kalian mau buat website e-commerce sendiri atau aplikasi e-commerce sendiri, bisa dilihat langsung udah bisa dibilang si hosting dan sepaket sama SSL sama keamanan itu harus sudah sepaket gitu. Jadi ya bisa dilihat kemarin ada Niaga Hoster gitu, terus juga ada hosting yang udah terpercaya lah kayak gitu. Tapi kalaupun misalkan kalian secara manual, ya kalian harus bisa dilihat kita buat manual lebih murah ya biayanya. Jadi kita cari web domainnya sendiri di mana, terus juga CMS-nya itu cukup dengan si WordPress gitu. Jadi lebih ke independen lah gitu. Tapi kalau misalkan dia sepaket bundling di platform-platformnya hoster dan hostinger itu tinggal gampang gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.